Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalia. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, yaitu tentang alam semesta dan bumi. A. Pengertian alam semesta. Alam semesta disebut pula jagat raya atau universum. Adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. B. Pembentukan alam semesta. Ada beberapa teori pembentukan alam semesta, yaitu 1. Teori letusan hebat. Letusan hebat atau dentuman besar merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Kedua, teori keadaan tetap. Dalam teori kedua, ruang angkasa berkembang menjadi lebih kosong sewaktu berbagai galaksi saling menjauh. C. Bumi sebagai planet. Bumi tempat kita tinggal saat ini merupakan salah satu anggota tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari. Bumi diperkirakan telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. D. Struktur bumi. 1. Kerak bumi. Lapisan ini menempati bagian paling luar dengan tebal 6-50 km. Tebal lapisan ini tidak sama di setiap tempat. Di benua, tebalnya 20-50 km. Di samudra, 0-5 km atau bersamaan. Kedua, selimut bumi. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Lapisan ini sebagian besar berupa silikat atau besi dan magnesium. Ketiga, inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusun utamanya adalah logam besi yang sekitar 90%, nikel sekitar 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Gerakan udara dalam atmosfer terjadi terutama karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Yang kedua, hidrosfer. Air adalah senyawa gabungan 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen sehingga menjadi H2O. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi inilah yang disebut dengan hidrosfer. Yang ketiga, litosfer. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat. Yang keempat, biosfer. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. E. Proses pembentukan benua dan samudra. Yang pertama, proses pembentukan benua.
kita berpedoman pada teori dari Alfred Wegener, di mana menurutnya sekitar kurang lebih 300 juta tahun yang lalu di bumi ini hanya ada satu daratan yang sangat besar yang disebut dengan Pangea atau benua Pangea. Seiring berjalannya waktu, oleh karena gerak lempeng bumi dan faktor-faktor lain, benua Pangea terpecah menjadi dua yang dinamakan Laurasia dan Gondwana. Kemudian benua Laurasia terus bergerak ke arah utara, sementara benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua yang membentuk Amerika Selatan, benua Afrika, benua India, dan terus bergerak ke timur laut dan juga bergerak ke arah selatan. Kemudian benua-benua ini masih tetap bergerak dan Amerika Timur bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Bagian Eurasia membentuk benua Eropa dan juga Asia. Sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan tadi terus saja ke arah selatan membentuk benua Antartika. Lalu pecahan yang mengarah ke timur laut ini membentuk benua Australia. Yang kedua, proses pembentukan samudra. Samudra pada awalnya hanya ada satu, mengingat daratan juga hanya ada satu. Namun, seiring memecahnya daratan, maka samudra kemudian dipecah juga menjadi 4 macam, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan juga Samudra Arktik. Itulah materi mata kuliah ilmu alamiah dasar tentang materi alam semesta dan bumi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.